Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kevin Situmorang dari program studi Sistem Informasi 6B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan kembali materi mata kuliah Sistem Pakar. Pada video kali ini saya akan menerangkan kembali hasil apa yang diajarkan oleh ibu dosen. Apa sih itu teknik inferensi? Teknik inferensi merupakan proses yang digunakan dalam IS untuk menghasilkan suatu informasi baru yang diperoleh dari informasi. Secara umum, pada teknik inferensi terdapat dua teknik aturan pengujian sebagai berikut. 1. Forward chaining, 2. Backward chaining. Namun pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada backward chaining. Backward chaining di dalamnya menggunakan pendekatan goal driven, dimulai dari goal atau tujuan apa yang akan terjadi dalam kurung hipotesis, dan kemudian mencari bukti yang mendukung dalam kurung berlawanan dengan tujuan tersebut. Kemudian langsung aja ke inti dari pembahasan ini, yaitu contoh kasus. Jadi untuk contoh kasus yang saya ambil ini sesuai saya mengikuti dari hasil turun lapangan, yang dimana data lapangan tersebut kita input pada website. Kemudian lanjut, untuk kasusnya petani memeriksa apakah penyebab gejala buah busuk pada jambu kristal karena buah matang yang tidak segera panen. Kemudian pada variabelnya, yang pertama A, tertarik pada sisa makanan atau getah tanaman. B, serangga dewasa bertelur di tanaman. C, lalat dewasa bertelur di buah. Larva merusak bagian dalam buah. D, tertarik pada nektar atau getah tanaman. E, buah matang yang tidak segera dipanen. Diketahui A dan B bernilai true. Ditanya, apakah E bernilai true? Kemudian lanjut, ini untuk rule-nya R1, if A and B then C. R2, if C then D. R3, if D then E. R1, if tertarik pada sisa makanan atau getah tanaman, and serangga dewasa bertelur di tanaman, then lalat dewasa bertelur di buah, larva merusak bagian dalam buah. R2, if lalat dewasa bertelur di buah, larva merusak bagian dalam buah, then tertarik pada nektar atau getah tanaman. R3, if tertarik pada nektar atau getah tanaman, then buah matang yang tidak segera dipanen. Kemudian ini adalah hasil dan solusi. Pertama, solusi dengan forward chaining. Step 1, tahap 1, if A and B then C, maka hasilnya adalah R1 atau rule 1. Kemudian step kedua, if C dan D sama dengan rule 2. Step 3, if D dan E, maka hasilnya adalah R3. Jadi ini adalah hasil yang bisa disimpulkan. Jadi E bernilai true, benar. Oke. Kemudian penyebab gejala buah busuk pada jambu kristal karena buah matang yang tidak segera dipanen, benar. Kemudian ini adalah alurnya. Yang pertama forward chaining, R1, R2, R3. Untuk backward chaining, R3, R2, R1. Demikian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.